Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Deandra Putri Ajma, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syahid Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai penerapan manajemen pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan tingkat sekolah. Tugas dasar-dasar manajemen pendidikan. Analisis ini dilakukan berdasarkan konsep-konsep mengenai penerapan fungsi manajemen yang dikenal sebagai PLAJ, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, equating atau pelaksanaan atau pergerakan, serta controlling atau pengendalian. Selain itu, pada bagian akhir saya juga akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan. Sebelum memasuki hasil analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengelola seluruh sumber daya pendidikan melalui kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan bukan hanya berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah memimpin lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup bagaimana seluruh komponen sekolah bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam sebuah lembaga pendidikan terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, hingga masyarakat. Seluruh unsur tersebut memerlukan koordinasi yang baik agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, manajemen pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menggambarkan potensi atau memastikan seluruh program sekolah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Seluruh program sekolah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dilaksanakan, jadi pendidikan akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, peningkatan kompeten guru, maupun tuntunan masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga terorganisasi, terarah, dan diawasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis penerapan fungsi manajemen pendidikan berdasarkan pendekatan PLAJ pada sebuah lembaga pendidikan. Fungsi pertama dalam manajemen adalah planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan awal yang menjadi dasar bagi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan program sekolah akan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Berdasarkan hasil analisis, sebuah lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar pada umumnya telah menyusun berbagai bentuk perencanaan sebelum memulai kegiatan pendidikan. Perencanaan tersebut dimulai dari penyusunan visi dan misi sekolah yang menjadi pedoman dalam menentukan arah pengembangan sekolah untuk jangka panjang dan jangka pendek. Visi menggambarkan cita-cita atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan, sedangkan misi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan adanya visi dan misi, seluruh warga sekolah memiliki tujuan yang sama,
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain menyusun visi dan misi, sekolah juga menyusun program kerja tahunan yang berisi berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan sekolah, hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta kebijakan pelaksanaan, penanggung jawab, target yang dicapai, dan indikator keberhasilan. Perencanaan juga dilakukan dalam bidang kurikulum. Sekolah menyusun kalender pendidikan, jadwal pelajaran, pembagian tugas mengajar guru, serta berbagai kegiatan pembelajaran agar proses mengajar dapat berlangsung secara teratur dan efektif. Di bidang sumber daya manusia, sekolah melakukan perencanaan mengenai kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jumlah pendidik dan beban kerja yang ada. Perencanaan ini bertujuan agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal tanpa kekurangan tenaga mengajar selanjutnya. Sekolah juga merencanakan kebutuhan. Di dalam sekolah tentu adanya juga sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, media pembelajaran, komputer, alat perangga, serta fasilitas pendukung lainnya. Perencanaan sarana dan prasarana sangat penting karena fasilitas yang memandai dan mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan nyaman. Dari aspek keuangan, sekolah menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas. Anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, memelihara fasilitas sekolah, mengembang kompetensi guru, serta berbagai program lainnya yang direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sekolah, risiko terjadi kesalahan, serta membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Menurut saya, fungsi nasional berdasarkan hasil analisis. Karena malu kalau dilihatin orang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menurut saya, fungsi perorganisasian telah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan. Dengan adanya struktur sekolah, organisasi yang jelas, setiap warga sekolah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib. Namun demikian, koordinasi antar personal terhadap perlu diingatkan melalui komunikasi yang terbuka serta kerjasama yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program sekolah. Selain itu, pembagian tugas juga sebaiknya dilakukan secara adil sesuai kompetensi masing-masing sehingga seluruh warga sekolah dapat bekerja secara maksimal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan atau penggerakan. Fungsi ini merupakan tahap pelaksanaan dalam seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan, mengarahkan, membimbing, memotivasi seluruh warga sekolah agar bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan program sekolah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti proses pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter peserta didik, pelaksanaan upacara bendera, kegiatan keagamaan, serta berbagai program pengembangan sekolah lainnya. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan sekaligus pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup kegiatan di luar yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi administrating sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, semangat kerja guru, serta kerjasama seluruh warga sekolah. Setelah proses perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah organizing atau perorganisasian. Perorganisasian merupakan proses membagi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta membangun koordinasi antar seluruh warga sekolah agar setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.
Berdasarkan hasil analisis terhadap sebuah lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar, perorganisasi yang dilakukan dengan membentuk struktur organisasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pustakawan apabila tersedia, petugas kebersihan, serta komite sekolah sebagai mitra dalam mendukung penyelenggaraan kependidikan. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh kegiatan sekolah. Guru bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, menyusun perangkat ajar, melakukan penilaian hasil belajar, serta membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Tenaga administrasi bertugas mengelola berbagai dokumen dan administrasi sekolah, mulai dari data peserta didik, surat, menyurat, arsip hingga administrasi kepegawaian. Sementara itu, komite sekolah berperan sehingga hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Dalam proses perorganisasian, pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing personel. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap warga sekolah memahami tanggung jawabnya sehingga dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Selain pembagian tugas, koordinasi dapat menjadi bagian yang sangat penting. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, diskusi, komunikasi, maupun penyampaian informasi. Melalui media komunikasi yang memiliki sekolah, koordinasi yang baik akan membantu seluruh warga sekolah bekerja secara lebih terarah dalam mencapai tujuan yang sama. Mungkin itu yang dapat disimpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.